Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang kisah kebangkitan Titan di dunia nyata. Dan perlu saya tegaskan kepada kalian semua bahwa cerita ini hanyalah sebuah kisah fiksi dan tidak berkaitan dengan cerita asli dari serial Attack on Titan. Nah, pastinya banyak dari kalian yang sudah tidak asing dengan anime AOT atau Attack on Titan. Karena belakangan ini anime Attack on Titan sangat ramai sekali diperbincangkan. Entah itu di YouTube, di Instagram, di TikTok, dan di media sosial lainnya. Nah, karena sangat populernya anime Attack on Titan ini, banyak sekali teori konspirasi bermunculan tentang anime tersebut, termasuk teori tentang keberadaan Titan di dunia nyata. Namun di video kali ini saya tidak akan membahas teori konspirasi ataupun alur cerita dari anime Attack on Titan tersebut. Namun saya akan menceritakan kisah fiksi, yaitu tentang awal mula kebangkitan Titan di dunia nyata. Untuk kalian yang belum tahu apa itu Attack on Titan, mungkin saya akan sedikit menjelaskannya. Attack on Titan atau dalam bahasa Jepang disebut juga dengan nama Shingeki no Kyojin merupakan sebuah anime atau manga yang berasal dari negara Jepang. Serial Attack on Titan ini dibuat pada tahun 2009 oleh seorang seniman bernama Hajime Isayama. Nah, pada tahun 2020 sampai tahun 2021 ini, penggemar anime Attack on Titan menjadi semakin banyak dan menjadi semakin populer. Bahkan anime tersebut selalu dibahas di berbagai media sosial seperti YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Dan saya yakin sebagian dari kalian juga merupakan penggemar dari anime Attack on Titan. Jadi saya tidak perlu menjelaskan secara mendalam tentang siapa saja karakter-karakter penting yang ada di dalam anime tersebut, karena pastinya kalian juga sudah mengetahuinya. Dan kalau kalian belum nonton anime Attack on Titan, silahkan ditonton terlebih dahulu, karena ceritanya sangat menarik dan tentu saja sangat seru untuk kalian tonton. Anime Attack on Titan ini bercerita tentang suatu ras manusia yang dapat berubah menjadi monster raksasa yang biasa disebut dengan nama Titan. Titan ini terbagi menjadi dua ras, diantaranya yaitu ada Titan Shifter dan ada juga Titan biasa. Yang mana Titan biasa ini sebenarnya merupakan manusia biasa yang kemudian diubah menjadi Titan menggunakan sains dan juga teknologi. Sedangkan Titan Shifter sendiri merupakan ras murni dari kekuatan Titan terdahulu. Di anime ini juga terdapat banyak konflik dan peperangan antara manusia melawan Titan tersebut, sehingga banyak sekali adegan-adegan yang sangat mengerikan dan juga sangat sadis, seperti contohnya adegan Titan yang memakan manusia hidup-hidup dan para Titan yang membantai banyak manusia di suatu pedesaan. Dan banyak juga adegan pertarungan antara para prajurit melawan para Titan yang tentu saja memakan banyak korban jiwa, baik dari pihak manusia ataupun para Titan itu sendiri. Karena sekali lagi itu merupakan peperangan besar dan berkepanjangan. Nah, setelah kalian mengetahui penjelasan tentang anime Attack on Titan, saya akan langsung menceritakan kisah fiksi, yaitu awal mula kebangkitan Titan di dunia nyata. Jadi ceritanya ada seorang pemuda jenius yang sangat menyukai bidang sains dan juga teknologi. Pemuda ini bernama Harry dan dia duduk di bangku kelas 2 SMA.
Harry merupakan anak dari seorang ilmuwan jenius yang sangat terkenal, sehingga kecerdasan ayahnya menurun kepadanya. Oleh karena itulah di usianya yang masih muda, yaitu 15 tahun, Harry sudah memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Namun meskipun dia adalah anak yang jenius, Harry ini merupakan anak yang culun dan hanya menghabiskan waktunya untuk belajar seharian, sehingga Harry tidak memiliki seorang teman pun di sekolah. Sebagai anak pintar yang culun, Harry ini tidak disukai oleh teman-teman sekolahnya. Bahkan banyak dari mereka yang melakukan tindak bullying terhadap Harry. Setiap kali Harry pergi ke sekolah, selalu ada kakak kelas yang meminta uang jajannya. Jika Harry menolak, maka dia akan dihajar sampai mau memberikan uang jajannya. Tindak kekerasan seperti itu sudah sering terjadi kepada Harry. Namun Harry tidak pernah melaporkannya kepada guru karena dia diancam akan dibunuh apabila dia melaporkannya pada siapapun. Dan tentu saja perlakuan bullying itu membuat mental Harry menjadi tertekan dan membuat Harry mengalami masalah kejiwaan. Sebenarnya Harry sangat membenci orang-orang di sekolah yang telah membulinya selama ini, dan Harry sangat ingin balas dendam. Namun karena tidak memiliki fisik yang kuat, Harry tidak dapat melakukan apapun, dan dia hanya bisa pasrah saat dibully oleh teman-teman sekolahnya. Kemudian pada suatu hari, Harry mendapatkan sebuah artikel tentang anime Attack on Titan dari media sosialnya. Dan kemudian Harry menonton anime tersebut. Setelah menonton beberapa episode dari anime Attack on Titan, ternyata Harry sangat menyukai alur cerita dari anime tersebut. Harry bahkan menonton semua episode dari anime Attack on Titan dalam waktu beberapa hari saja. Namun yang disukai oleh Harry bukanlah hal-hal baik yang ada pada anime tersebut. Justru Harry menyukai peperangan antara Titan melawan para manusia. Harry kemudian berpikir, seandainya dia dapat berubah menjadi Titan Shifter, mungkin dia bisa menghabisi semua orang yang telah membulinya di sekolah. Dan dengan kekuatannya itu, bahkan Harry dapat menaklukkan dunia dengan tangannya sendiri. Karena Harry sudah mengalami gangguan mental akibat bullying di sekolahnya, setelah menonton anime tersebut, Harry malah menjadi terobsesi untuk merealisasikan kebangkitan Titan di dunia nyata. Harry bahkan ingin dirinya menjadi seorang Titan terkuat dan kemudian menguasai dunia dengan kekuatannya itu. Menurutnya itu akan menjadi hal yang sangat seru. Setelah membulatkan tekadnya, Harry kemudian mulai melakukan penelitian dan melakukan banyak percobaan tentang mutasi tubuh manusia. Dia mempelajari tentang zat-zat apa saja yang bisa membuat tubuh manusia berevolusi menjadi raksasa seperti Titan yang ada di anime Attack on Titan. Dan ternyata diketahui sebelumnya sudah pernah ada seorang ilmuwan yang mencoba eksperimen tersebut. Namun ilmuwan tersebut gagal dan akhirnya dia meninggal dunia. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, Harry kemudian melakukan penelitian dari ilmuwan sebelumnya. Dan Harry mulai menciptakan dan mengembangkan suatu virus yang bisa membuat tubuhnya berevolusi menjadi Titan. Harry melakukan banyak sekali percobaan untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Hingga sekitar 1 tahun melakukan eksperimen tersebut, akhirnya Harry berhasil menciptakan sebuah virus Titan. Yang mana jika virus tersebut masuk ke dalam tubuhnya, maka Harry akan bermutasi menjadi seorang Titan, sama seperti yang ada di dalam anime Attack on Titan. Dan tanpa pikir panjang, Harry langsung pergi keluar rumah untuk mencari lokasi yang terbuka.
Dan tanpa basa-basi, Harry langsung menyuntik dirinya sendiri untuk memasukkan virus Titan ke dalam tubuhnya. Dan beberapa saat setelah virus itu menyebar ke seluruh tubuhnya, Harry merasakan sesuatu yang sangat berbeda dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa panas dan napasnya mulai tidak teratur. Kepalanya juga terasa sangat pusing dan berat. Harry bahkan sampai terjatuh karena dia kehilangan keseimbangan. Kepala Harry terasa mau meledak, seperti sedang ditekan dengan sangat kuat. Perasaan itu sangat sulit untuk dijelaskan karena belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dan kemudian denyut nadinya menjadi semakin kencang, lalu muncul urat-urat pada bagian tangan dan juga tubuhnya. Kemudian tubuhnya terasa semakin membesar sedikit demi sedikit, dan Harry merasakan rasa sakit yang luar biasa yang membuatnya berteriak histeris. Bahkan Harry mengira dirinya akan mati pada saat itu. Namun beberapa saat kemudian, Harry menyadari tubuhnya seperti diselimuti oleh gumpalan daging dan kemudian muncul tulang-tulang berukuran raksasa. Dan ketika Harry membuka matanya kembali, Harry sudah menjadi seorang Titan yang tinggi tubuhnya mencapai 60 meter. Titan tersebut memiliki bentuk yang hampir mirip seperti kolosan Titan yang ada di dalam anime Attack on Titan. Yang membedakannya mungkin hanya bentuk kepalanya saja. Sedangkan seluruh tubuhnya sangat mirip, yaitu berwarna kemerahan seperti daging dan otot yang tidak dilapisi oleh kulit. Di video sebelumnya diceritakan Harry sudah berhasil berubah menjadi seorang Titan yang tinggi tubuhnya mencapai 60 meter. Wujud dari Titan Harry sendiri memiliki bentuk yang hampir sama seperti kolosal Titan yang ada di anime Attack on Titan. Hampir seluruh tubuhnya berwarna kemerahan seperti daging yang tidak dilapisi oleh kulit. Harry kemudian berteriak keras karena mimpinya untuk menjadi Titan akhirnya bisa menjadi sebuah kenyataan. Kini Harry benar-benar menjadi seorang Titan yang memiliki kekuatan seperti monster raksasa. Karena tubuhnya sangat besar dan tinggi, Harry melihat semua orang yang ada di bawahnya terlihat sangat kecil seperti semut. Dan jika Harry menginjak mereka, maka tubuh mereka semua akan langsung hancur seperti gumpalan daging. Bahkan dengan mudahnya, Harry dapat menghancurkan rumah dan gedung-gedung besar yang ada di sekitarnya menggunakan kekuatannya. Semua orang yang berada di sana pun terkejut melihat kemunculan Titan di dunia nyata. Padahal mereka mengira bahwa Titan hanyalah sebuah makhluk legenda. Terlebih lagi wujud Titan Harry ini yang sama persis seperti kolosal Titan yang ada di anime Attack on Titan. Bahkan tinggi tubuhnya pun juga sama, yaitu mencapai 60 meter. Saking besarnya bahkan langkah kakinya saja membuat tanah sampai bergetar seperti sedang gempa bumi. Harry pun sangat senang dengan wujud Titannya tersebut. Sedangkan semua orang yang melihat Titan tersebut langsung berlari ketakutan. Dan ada beberapa orang yang masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ternyata Titan itu memang ada di dunia nyata, tidak hanya ada di anime saja. Titan Harry kemudian berjalan menuju ke arah pusat kota dan kemudian menghancurkan gedung-gedung besar yang ada di sana. Harry membuat kerusakan yang besar yang membuat semua warga di kota itu berlari ketakutan. Dan banyak dari mereka juga yang tewas karena reruntuhan bangunan yang diakibatkan oleh Titan Harry. Dan ada juga beberapa orang yang tewas karena terinjak oleh Titan
Titan Harry. Harry merasa sangat senang memiliki kekuatan yang sebesar itu. Dan semua kejadian itu sama persis seperti yang ada di anime Attack on Titan. Titan tersebut kemudian menangkap salah satu orang yang berada di sana. Dan orang itu ternyata merupakan salah satu teman sekolahnya Harry yang dulu sering membulinya. Dengan sangat gampang Harry dapat menangkapnya dan kemudian Harry menggenggam orang tersebut dengan sangat kuat hingga tubuh orang itu hancur dan dia langsung tewas di genggaman Titan Harry. Terlihat semua orang sudah berlarian berteriak ketakutan melihat keganasan dari Titan tersebut. Akibat pembulian yang dialami oleh Harry selama bertahun-tahun di sekolahnya membuat Harry menjadi seorang psikopat yang ingin menyiksa dan membalaskan dendamnya kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Titan Harry kemudian menginjak para manusia itu seperti halnya menginjak para semut dan kemudian Harry tersenyum lebar. Karena kerusakan kota sudah sangat parah dan keberadaan Titan Harry sangat mengancam keselamatan umat manusia, maka para pasukan militer dunia pun harus turun tangan untuk menghadapi makhluk raksasa tersebut. Pasukan militer ini bukanlah pasukan biasa karena mereka merupakan pasukan terbaik dari seluruh dunia. Mereka adalah pasukan khusus yang terlatih sejak kecil untuk menghadapi bahaya-bahaya besar yang mengancam keselamatan umat manusia. Namun di luar dugaan, kali ini level ancamannya lebih dari yang diperkirakan karena para pasukan itu harus mengalahkan makhluk raksasa yaitu Titan Harry. Dan karena level ancamannya adalah monster raksasa, maka pasukan militer yang diturunkan pun tidak sedikit. Ada lebih dari 5.000 pasukan yang ditugaskan untuk melawan makhluk raksasa tersebut. Sedangkan sebagiannya lagi bertugas untuk mengevakuasi warga yang masih bisa diselamatkan. Para prajurit itu kemudian mengeluarkan berbagai senjata canggih dengan daya hancur yang sangat besar. Karena sepertinya senjata biasa tidak akan mempan terhadap makhluk yang sebesar itu. Karena memiliki kekuatan Titan yang tidak terkalahkan, Harry pun tidak takut melawan para pasukan itu sendirian. Dengan kekuatannya, Titan Harry langsung menyerang para pasukan tersebut dengan melemparkan bebatuan besar yang ada di sekitarnya. Dan dalam waktu yang singkat, Harry dapat menghabisi ratusan pasukan. Namun tidak lama kemudian, para pasukan itu mengeluarkan beberapa kendaraan tempur mereka seperti helikopter, pesawat tempur, dan mereka juga mengeluarkan beberapa tank dengan daya tembak yang sangat besar. Namun tetap saja kekuatan Titan Harry tidak dapat diremehkan begitu saja. Titan Harry dengan cepat melompat ke arah helikopter dan pesawat tempur itu. Dan kemudian Titan Harry melemparkannya ke para pasukan militer yang berada di bawah. Alhasil banyak dari mereka yang tewas dan banyak juga yang terluka parah. Titan Harry terus mengamuk dan menghancurkan seisi kota. Namun meskipun sudah menghabisi ratusan pasukan, tampaknya para pasukan itu jumlahnya masih sangat banyak dan mereka akan terus bertambah banyak lagi. Sedangkan tenaga Titan Harry semakin terkuras untuk melawan mereka semua. Dan meski dengan kekuatan Titan terkuat sekalipun, tampaknya Harry tidak dapat mengalahkan semua pasukan itu sendirian. Seperti yang kita ketahui, senjata biasa tidak mungkin dapat menembus kulit Titan. Oleh karena itu, para pasukan pun kemudian mengeluarkan banyak senjata dengan daya hancur yang sangat besar, seperti bazooka dan senjata canggih lainnya. Bahkan mereka juga mengeluarkan banyak pesawat tempur yang dilengkapi dengan senjata dan juga bom udara. Total pasukan yang diturunkan pada saat itu
hampir mencapai 10.000 pasukan. Mereka semua secara bersamaan terus menembak tubuh Titan Harry. Meskipun tidak terlalu merasa kesakitan, namun jika ditembak dengan jumlah yang sebanyak itu, tentu saja Titan Harry akan terluka parah. Dan lama-kelamaan Harry akan kembali menjadi wujud manusianya. Harry pun akhirnya sadar jika dirinya tidak mungkin dapat menaklukkan dunia jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena berbeda dengan yang ada di anime Attack on Titan, manusia di dunia nyata memiliki banyak senjata canggih karena sekarang zaman sudah sangat modern. Sehingga para manusia tentu saja sudah menyiapkan senjata-senjata canggih untuk mengantisipasi jika ada serangan monster seperti itu. Dan sepertinya Harry juga harus memiliki banyak pasukan Titan untuk bisa melawan pasukan dunia. Menyadari dirinya tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama, akhirnya Titan Harry memutuskan untuk melarikan diri dan kemudian bersembunyi di suatu tempat yang sepi untuk sementara waktu. Dengan tubuh yang sebesar itu, ternyata Titan Harry dapat berlari dengan sangat cepat. Ditambah lagi dengan langkahnya yang sangat besar, Titan Harry dapat dengan mudah melarikan diri dari para pasukan itu. Dan tidak akan ada yang dapat mengejarnya meskipun menggunakan helikopter ataupun pesawat tempur sekalipun. Nah, setelah berhasil melarikan diri dari para pasukan tersebut, Titan Harry ternyata pergi ke suatu daerah hutan yang sangat luas. Dan di sana terdapat banyak pohon berukuran raksasa sehingga keberadaannya sebagai Titan tidak dapat dilihat dari kejauhan. Setelah memasuki hutan tersebut, akhirnya Harry mulai merasa aman. Dan kemudian Harry berubah kembali menjadi manusia normal. Namun identitas Harry ternyata sudah diketahui oleh pihak pemerintah dunia, sehingga Harry dianggap sebagai buronan yang akan terus dicari oleh para pasukan militer. Dan cepat atau lambat, Harry pasti akan ditemukan oleh para pasukan tersebut. Namun bukannya merasa takut, Harry malah merasa senang dan tertantang untuk menghadapi semua pasukan itu menggunakan kekuatan pasukan Titan miliknya. Harry kemudian secara diam-diam pergi ke rumahnya lagi untuk mengambil hasil penelitiannya mengenai virus Titan. Harry berencana untuk menyebarkan virus Titan tersebut kepada semua warga di kota itu, agar semuanya berubah menjadi Titan, dan tentu saja semua Titan itu nantinya memiliki naluri untuk menghabisi para manusia yang ada di hadapannya. Dan mereka juga dibuat untuk patuh dan taat dengan perintahnya Harry. Dengan pasukan Titannya itu, maka Harry dapat menguasai dunia, dan itu akan menjadi akhir dari peradaban manusia. Untuk menciptakan pasukan Titan tersebut, Harry kemudian menculik banyak warga desa, yang kemudian orang-orang tersebut akan disuntik menggunakan virus Titan, dan mereka nantinya akan menjadi Titan tanpa akal dan pikiran. Kalau di dalam anime Attack on Titan sendiri, Titan seperti ini disebut Titan biasa. Namun bedanya pasukan Titan yang diciptakan oleh Harry hanya akan bergerak sesuai dengan perintah dari Harry. Dan untuk menciptakan pasukan Titan yang sebanyak itu tentu saja tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa mencapai bertahun-tahun. Namun ketika semua pasukan Titan itu berhasil diselesaikan oleh Harry, maka seluruh dunia akan diserang oleh para Titan tersebut, dan akan terjadi peperangan besar antara para Titan melawan para manusia.
Di video sebelumnya, Titan Harry melarikan diri ketika berhadapan dengan ribuan pasukan militer. Oleh karena itulah dia bersembunyi sementara waktu untuk menyusun strategi melawan pemerintah dunia. Harry juga berencana untuk menciptakan ribuan pasukan Titan agar dia dapat menguasai dunia dan menghabisi seluruh peradaban manusia. Dengan kejeniusannya, Harry kemudian menciptakan virus Titan lagi. Dan kali ini Harry menggunakan DNA-nya sendiri. Namun tentu saja pasukan Titan tersebut tidak akan menjadi Titan sempurna seperti yang dimiliki oleh Harry. Mereka bahkan tidak memiliki akal dan pikiran dan hanya patuh pada perintah Harry saja. Setelah berhasil menciptakan virus Titan yang baru, Harry kemudian setiap hari menghabiskan waktunya untuk memperbanyak virus tersebut. Karena semakin banyak virus yang dia buat, maka akan semakin banyak pula pasukan Titan yang dia ciptakan. Dan seperti yang kita ketahui, untuk menciptakan pasukan Titan, Harry membutuhkan wadahnya terlebih dahulu. Dan wadah Titan sendiri tidak lain adalah para manusia. Oleh karena itulah Harry harus menculik banyak manusia untuk dijadikan pasukan Titan. Kemudian satu persatu dari mereka akan disuntik menggunakan virus Titan. Dan kemudian tubuhnya secara perlahan akan berevolusi menjadi seorang Titan. Dan begitu seterusnya sampai jumlah pasukan Titan itu menjadi semakin banyak. Pasukan Titan yang diciptakan oleh Harry ini biasanya memiliki tinggi sekitar 10-30 meter. Dan ukuran tubuh setiap Titan pun juga berbeda-beda. Sebenarnya tubuh mereka masih menyerupai manusia atau makhluk humanoid. Namun bentuk tubuhnya sangatlah tidak normal. Seperti contohnya ukuran kepalanya yang sangat besar dan ada juga ukuran badannya yang besar, namun kepalanya yang lebih kecil. Selain itu, wajah mereka sangat menyeramkan dan memiliki ekspresi yang aneh. Sebagian dari mereka bahkan terlihat seperti tidak memiliki kesadaran apapun. Mereka hanya akan bergerak jika diperintahkan oleh Harry saja. Nah, singkat cerita, pasukan Titan yang diciptakan oleh Harry ini semakin lama jumlahnya menjadi semakin banyak. Dan mereka semua disembunyikan di suatu tempat rahasia yang berada di bawah tanah. Jadi tanpa disadari oleh siapapun, ternyata Harry sedang menyiapkan ribuan pasukan Titan di bawah tanah. Dan ketika Harry sudah selesai menciptakan 10.000 pasukan Titan, maka bisa dipastikan dunia akan berakhir dan planet bumi akan dikuasai oleh para Titan. Nantinya pasukan Harry ini tidak hanya membunuh manusia begitu saja, namun mereka juga akan memakan tubuh manusia tersebut. Jadi dalam sehari biasanya satu Titan akan diberikan makanan 2 manusia dewasa. Hal itu dilakukan oleh Harry agar mereka memiliki naluri untuk memakan para manusia yang berada di hadapannya. Namun tentu saja untuk menjalankan rencana tersebut, Harry membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan Harry juga membutuhkan banyak manusia untuk dijadikan wadah Titan. Dalam satu hari biasanya Harry bisa menciptakan 10-15 Titan. Dan untuk menciptakan 10.000 pasukan Titan, Harry membutuhkan waktu selama bertahun-tahun. Hingga pada suatu hari terjadi suatu hal yang sangat tidak terduga. Jadi ceritanya pada saat itu Harry sudah menciptakan 10.000 pasukan Titan. Dengan 1.000 pasukan Titan tersebut, sebenarnya Harry sudah bisa menghancurkan suatu negara dalam waktu 1 hari saja. Namun Harry merasa itu masih belum cukup. Harry rencananya ingin menciptakan
mengerahkan 10.000 pasukan Titan terlebih dahulu. Setelah itu barulah dia akan menyusun strategi untuk menyerang pemerintah dunia. Namun ketika Harry sedang asik membuat virus Titan lagi, tiba-tiba saja terdengar suara alarm dari pintu masuk markas rahasianya. Hal itu menandakan bahwa ada penyusup yang berusaha masuk ke dalam markas rahasianya tersebut. Harry pun cukup terkejut karena dia tidak menyangka ada seseorang yang mengetahui lokasi dari markas rahasianya itu. Padahal Harry sudah membuat markas di tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia normal. Karena lokasi tersebut berada di hutan paling berbahaya di dunia, sehingga jika ada manusia sekalipun, manusia itu pasti akan mati dimakan oleh binatang buas yang ada di dalam hutan tersebut. Dan setelah Harry melihat CCTV-nya, Harry benar-benar sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat, karena ternyata penyusup tersebut merupakan seorang Titan Shifter dan bentuk Titan itu sangat mirip seperti Titan Eren yang ada di anime Attack on Titan. Namun bedanya Titan itu memiliki tinggi yang sama dengan Titan yang dimilikinya, yaitu sekitar 60 meter. Harry tidak menyangka sama sekali akan terjadi hal yang seperti itu, karena dia tidak pernah berpikir bahwa ada Titan lain di dunia ini selain dirinya sendiri. Karena sangat panik melihat kemunculan Attack Titan tersebut, Harry kemudian memerintahkan untuk menutup semua pintu masuk dan kemudian menurunkan 100 pasukan Titan untuk menghabisi Attack Titan tersebut. Dilihat dari segi manapun, sepertinya Titan penyusup itu bukanlah ras Titan biasa. Dari namanya saja, yaitu Attack Titan, sudah sangat jelas bahwa Titan itu merupakan tipe Titan petarung yang sangat kuat dan juga sangat berbahaya. Sebenarnya Harry masih penasaran dan bertanya-tanya dari mana Attack Titan itu berasal. Apakah dia merupakan orang yang jenius seperti Harry dan kemudian mengubah dirinya sendiri menjadi seorang Titan, atau mungkin saja dia merupakan ras Titan asli yang ada di dunia nyata. Tapi hal itu juga sangatlah mustahil, karena jika ras Titan asli memang ada di dunia nyata, lalu mengapa baru sekarang dia memperlihatkan dirinya? Hal itu membuat Harry sangat kebingungan. Entah dari mana Attack Titan itu berasal, namun yang pasti Harry harus segera menghabisinya sebelum Titan itu menghancurkan markas rahasianya. Jika Harry tidak segera menghabisinya, maka cepat atau lambat Titan itu pasti akan menjadi ancaman untuk rencana Harry yang ingin menguasai dunia. Harry kemudian memeriksa lagi CCTV-nya dan berharap Attack Titan itu berhasil dikalahkan oleh 100 pasukan Titan yang sudah diturunkan oleh Harry. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Harry sangat terkejut melihat 100 pasukan Titannya telah dikalahkan oleh Attack Titan tersebut. Itu artinya Titan itu mungkin saja memiliki kekuatan yang setara dengan Titan Harry, atau mungkin saja dia lebih kuat daripada Titan Harry. Karena tidak ingin pasukannya dibantai lebih banyak lagi oleh Attack Titan, Harry pun mau tidak mau harus turun tangan untuk menghadapi Attack Titan itu sendirian. Harry sangat yakin Titan itu sudah mengetahui rencananya yang ingin menguasai dunia dengan menciptakan ribuan pasukan Titan. Oleh karena itulah Attack Titan tersebut datang ke markasnya Harry untuk menghabisinya dan juga menghabisi seluruh pasukan Titannya yang telah diciptakannya selama ini.
Harry kemudian dengan cepat berlari menuju ke arah ruangan tempat Attack Titan itu berada. Harry lalu menggigit tangannya sendiri seperti yang dilakukan para Titan Shifter di anime Attack on Titan sebelum mereka berubah menjadi seorang Titan. Dan kemudian Harry pun berubah menjadi seorang Titan raksasa yang memiliki tinggi sekitar 60 meter. Seperti yang kita ketahui, Titan Harry ini hampir sama seperti Colossal Titan, sehingga pertarungan kali ini akan menjadi pertarungan yang ada di anime Attack on Titan, yaitu pertarungan antara Attack Titan melawan Titan Colossal atau Colossal Titan. Tidak lama setelah berubah menjadi seorang Titan, akhirnya Titan Harry sampai di ruangan tempat Attack Titan berada. Harry masih tidak dapat mempercayai apa yang dia lihat di hadapannya. Karena dilihat dari segi manapun, Titan itu benar-benar seperti Titan Eren yang dikenal dengan nama Attack Titan. Entah siapa orang di balik sosok Titan itu sebenarnya, namun yang pasti Harry harus bisa mengalahkannya terlebih dahulu. Nah, di video kali ini saya akan bercerita tentang pertarungan antara Titan Harry melawan Attack Titan atau Titan penyerang, yang mana sosok ini masih belum diketahui juga dari mana asalnya. Namun wujudnya sangat mirip sekali seperti Attack Titan atau Titan Eren yang ada di anime Attack on Titan. Tapi sebelum aku mulai videonya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa langsung mulai cerita part keempat dari serial Attack on Titan di dunia nyata. Di video sebelumnya, Attack Titan menyusup ke markas rahasianya Harry dan kemudian mengalahkan 100 pasukan Titan Harry dengan sangat mudah. Bahkan Attack Titan mengalahkan mereka dalam waktu kurang dari 1 jam. Melihat hal itu, Harry pun tidak tinggal diam dan langsung berubah menjadi Titan juga untuk mengalahkan Attack Titan tersebut. Sesampainya di sana, Titan Harry langsung melompat dan melancarkan satu pukulan ke arah Attack Titan. Menyadari hal itu, Attack Titan pun juga ikut melompat ke arah Titan Harry dan mereka saling beradu pukulan satu sama lain hingga keduanya pun terjatuh bersamaan. Namun dengan cepat Titan Harry dan Attack Titan langsung bangkit lagi dan mereka saling beradu pukulan lagi. Di awal pertarungan terlihat kekuatan mereka berdua hampir imbang. Bisa dibilang kekuatan Attack Titan sedikit lebih unggul daripada Titan Harry. Padahal dari segi ukuran tubuh, Titan Harry sedikit lebih besar. Namun ukuran tubuh tidak bisa dijadikan tolak ukur kekuatan para Titan. Pertarungan mereka pun terus berlanjut dan membuat markas rahasianya Harry mengalami banyak kerusakan akibat pertarungan sengit tersebut. Melihat kekuatan sebenarnya dari Attack Titan itu, Harry pun menduga bahwa Attack Titan tersebut sepertinya memang merupakan ras asli dari kekuatan Titan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Jika Harry sampai kalah dari pertarungan itu, maka Harry pasti akan mati dan impiannya untuk menguasai dunia pun tidak akan tercapai. Namun jika Harry bisa mengalahkan Attack Titan tersebut, maka Harry bisa mengambil kekuatan ras Titan asli untuk meningkatkan kekuatannya. Apalagi itu merupakan Attack Titan atau Titan penyerang. Pastinya kekuatan Harry akan bertambah kuat menjadi tidak terkalahkan. Dengan penuh semangat, Harry kemudian langsung menyerang Attack Titan tersebut dengan lebih brutal. Titan Harry kemudian melayangkan beberapa pukulan yang sangat cepat ke arah wajah Attack Titan. Namun pukulan itu dengan mudah bisa dihindari oleh Attack Titan. Sepertinya Attack Titan dapat membaca arah pukulan Titan Harry, sehingga tidak ada satupun serangan dari Titan Harry
yang dapat mengenai dirinya. Namun di sisi lain, Attack Titan juga tidak dapat melancarkan serangan balik karena Titan Harry terus-menerus menyerangnya, sehingga Attack Titan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Harry pun semakin emosi karena serangannya selalu dihindari oleh Attack Titan, hingga pada akhirnya Harry berhasil memukul wajah Attack Titan dengan sangat keras. Namun bukannya terluka parah, Attack Titan itu malah terlihat biasa-biasa saja dan tidak terlihat kesakitan sedikit pun. Setelah itu Attack Titan melakukan satu serangan yang sangat mematikan. Dengan kekuatan penuh, Attack Titan berlari dan menghajar wajah Titan Harry menggunakan tinjunya. Titan Harry pun terkena dampak yang luar biasa hingga membuatnya sampai terluka parah dan dia sampai terlempar sangat jauh. Dan meskipun terkena serangan yang sangat mematikan, namun ternyata Titan Harry masih bisa bangkit lagi untuk melakukan perlawanan. Di sini kita bisa melihat bahwa Attack Titan jauh lebih unggul daripada Titan Harry, entah itu dari segi serangan maupun pertahanan. Selain itu bahkan Attack Titan dapat mengcounter semua serangan dari Titan Harry dengan sangat mudah. Sepertinya Attack Titan sudah memiliki banyak pengalaman bertarung, dan sesuai dengan namanya yaitu Attack Titan, maka sudah sewajarnya dia ahli dalam pertarungan jarak dekat, apalagi 1 lawan 1. Namun meskipun sudah dihajar habis-habisan oleh Attack Titan, sepertinya Titan Harry tidak menyerah begitu saja. Harry kemudian bangkit lagi dan melanjutkan pertarungan tersebut. Dengan kekuatan penuh, Harry mengambil ancang-ancang dan kemudian melancarkan pukulan terkuatnya ke arah Attack Titan. Harry sangat yakin Attack Titan akan terluka parah saat terkena serangan tersebut. Namun sayangnya pukulan itu masih bisa ditahan oleh Attack Titan menggunakan kedua tangannya. Dari sini sudah terlihat jelas bahwa Attack Titan adalah Titan yang sangat kuat dan Titan Harry bukanlah tandingannya sama sekali. Setelah menangkis serangan terkuat dari Titan Harry, Attack Titan kemudian melakukan serangan balik, sedangkan Titan Harry terus menahan dan menghindari serangan dari Attack Titan. Karena jika terkena beberapa serangan yang fatal lagi, maka Harry pasti akan kalah. Mungkin banyak dari kalian yang penasaran mengapa Attack Titan jauh lebih kuat daripada Titan Harry, padahal mereka berdua sama-sama Titan Shifter. Jadi yang membedakannya tentu saja karena Titan Harry bukanlah Titan asli dari kekuatan para Titan terdahulu, sedangkan Attack Titan merupakan ras Titan asli yang diwariskan terus-menerus. Kemudian untuk alasan yang kedua, meskipun Harry memiliki kekuatan Titan Shifter, namun sepertinya Harry tidak memiliki kemampuan untuk bertarung, sehingga Harry hanya mengandalkan tubuh raksasanya saja. Sedangkan Attack Titan terlihat menguasai banyak teknik bertarung. Oleh karena itulah Attack Titan dapat dengan mudah melancarkan berbagai serangan seperti pukulan dan juga tendangan. Dan semua serangan itu tidak dapat dihindari ataupun ditangkis oleh Titan Harry. Sedangkan Attack Titan dapat dengan mudah mengcounter semua serangan dari Titan Harry. Akibatnya Titan Harry pun terkena banyak serangan yang membuatnya sampai babak belur karena Harry terus dihajar tanpa henti oleh Attack Titan tersebut. Dan kemudian untuk mengakhiri pertarungan itu, Attack Titan mengeluarkan jurus pukulan yang sangat kuat ke arah dada Titan Harry. Dan pukulan itu berhasil melukai tubuh Titan Harry yang membuat tubuhnya sampai berlubang. Bahkan untuk berdiri pun Titan Harry sudah tidak mampu lagi. Pertarungan antara Titan Shifter itu pun akhirnya berhasil dimenangkan oleh Attack Titan atau Titan penyerang.
Setelah mengalahkan Titan Harry, ternyata pertarungan itu masih belum berakhir karena Attack Titan masih harus melawan 900 pasukan Titan Harry yang sudah diciptakannya selama ini. Meskipun Harry sudah tidak mampu untuk bergerak, namun Harry masih bisa berpikir. Dan kemudian Harry memerintahkan kepada seluruh pasukan Titannya untuk menghabisi Attack Titan dengan cara apapun. Akhirnya terjadilah pertarungan besar antara 900 pasukan Titan Harry melawan satu Titan Shifter, yaitu Attack Titan atau Titan petarung. Pertarungan itu berlangsung selama seharian dan tentu saja bukanlah hal yang mudah untuk melawan 900 pasukan Titan. Namun sudah bisa dipastikan akhir dari pertarungan tersebut akan dimenangkan oleh Attack Titan. Meskipun dengan kondisi yang sudah babak belur dan penuh dengan luka di seluruh tubuhnya, namun Attack Titan akhirnya berhasil menghabisi ratusan pasukan Titan itu sendirian. Dan Attack Titan juga menghancurkan markas rahasia Harry tersebut. Setelah semuanya selesai, Attack Titan kemudian menghancurkan leher Titan Harry dan kemudian menarik keluar Harry dalam wujud manusianya. Terlihat Harry sudah tidak berdaya lagi di genggaman Attack Titan. Dan setelah itu tidak diketahui bagaimana nasib Harry selanjutnya. Apakah dia langsung dihabisi pada saat itu juga atau dia akan tetap dibiarkan hidup? Nah, itulah tadi cerita akhir pertarungan antara Attack Titan melawan Titan Harry dan juga 1000 pasukan Titannya. Ini merupakan part terakhir dari cerita Attack on Titan di dunia nyata. Jadi saya tidak tahu apakah nanti akan ada cerita kelanjutannya atau tidak. Dan perlu saya tegaskan sekali lagi kepada kalian semua bahwa cerita di video ini hanyalah sebuah cerita fiksi belaka yang berarti tidak ada di dunia nyata. Dan cerita Attack Titan yang saya buat ini tidak berkaitan sama sekali dengan alur cerita dari anime Attack on Titan sendiri. Dan percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing, karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Next time and stay cool. Bye bye.